Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas C yang beranggotakan Sekar Ageng Azizah Purnomo, kemudian ada Syahri Sawiko Berdana dan Tiara Tasyaro Yani akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait function dari aplikasi GNU Octave begitu. Nah, pada Octave sendiri untuk menjalankan function itu diperlukan yaitu pada bagian editor untuk membuat pengkodingan ataupun fungsi yang akan dijalankan. Nah, sedangkan pada bagian command window-nya itu nanti sebagai lembar untuk mengerjakan function yang sudah dibuat pada bagian editor. Langsung saja untuk kita mencoba mempraktekkan. Nah, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa pada kelompok sebelumnya yaitu telah menjelaskan terkait operasi matematika. Nah, jadi bedanya function ini jadi nanti perlu adanya pemrograman sebelum dikerjakan pada lembar kerja. Kalau operasi matematika kan kalau dibilang A sama dengan 13, kemudian B sama dengan 37, nanti hasilnya A tambah B pasti 50 begitu. Nah, untuk di function sendiri nanti menjalankan suatu perintah. Jadi contohnya penjumlahan A, B. Ini nanti akan error karena apa? Karena di sini belum ada function atau perintah penjumlahan di variabel A maupun variabel B sebagai output dari function tersebut. Oke, kita coba untuk mempraktekkan function. Nah, di sini kita buat baru ya di new script itu untuk membuat functionnya. Di function itu diawali dengan rumus function terlebih dahulu. Nah, Nah, urutannya sendiri setelah function itu ada nama fungsi apa yang akan dijalankan, kemudian variabel apa yang akan digunakan untuk fungsi tersebut begitu ya. Variabel ini biasanya juga dikatakan sebagai output 1, output 2, dan titik-titik sampai berapa banyak output ataupun variabel yang akan digunakan dalam function tersebut. Kemudian setelah di baris pertama itu di baris kedua nanti isinya adalah statement yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa penjelasan dari perintah ataupun fungsi tersebut. Misalkan nanti nama fungsinya diberi penjumlahan, kemudian variabel output 1 diberi variabel A, output 2-nya B begitu. Untuk statementnya nanti bisa digunakan bahwa penjumlahan dari A plus B begitu. Nah, setelah itu selanjutnya setelah selesai membuat suatu function itu jangan lupa untuk mengakhiri dengan memberikan penutup yaitu berupa end function. Nah, begitu contohnya ya. Ini semisalnya ada suatu function begitu. Function ini menjalankan untuk nama fungsinya yaitu penjumlahan dari variabel A, B misalnya. A, B, sedangkan statementnya sendiri menyatakan bahwa nanti akan dikerjakan variabel A ditambah dengan variabel B. Jangan lupa untuk menutup dengan end function. Nah, di sini sudah bisa kita kerjakan di command Windows, tapi sebelumnya untuk bisa disimpan dulu pada current directory. Nah, di current directory ini jangan salah, jadi ini sudah saya buat, saya namai sebagai function Octave begitu. Nah, ini penyimpanannya nanti kita masuk ke folder yang ada di current directory yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Simpan aja, kita save di bagian save file, kemudian kita misalnya beri nama penjumlahan.
kita save, otomatis nanti akan kesimpan pada di bagian file browser. Nah, langsung saja kita kembali ke halaman Common Windows. Kita sudah mulai bisa mengerjakan function tersebut. Jadi misalnya A sama dengan 13, kemudian B sama dengan 37, nanti hasil penjumlahan variabel A, B hasilnya yaitu 50. Nah, di sini dijelaskan bahwa perintah dari penjumlahan variabel A, B. Jadi tadi sudah di program bahwa penjumlahan A, B itu pernyataannya A ditambah B. Oleh karena itu jawabannya jadi variabel A ditambah variabel B. Jadi 50 begitu. Contoh yang kedua ini ada tipe yang berbeda begitu. Semisal diketahui bahwa function red sama dengan mini x. Nah, untuk red sendiri itu sama dengan statementnya red sama dengan x1 for i, untuk i itu 2 long x. Jika if xi itu lebih kecil dari red itu, maka red itu sama dengan xi. Kemudian ditutup dengan end function begitu. Nah, untuk tipe yang ini bersifat kelanjutan. Jadi nanti kalau didapatkan hasil dari panggilan ataupun perintah function, itu dapat dilanjutkan dengan apa yang bisa dijawab pada jawaban berikutnya. Kita lanjut ke command window-nya. Jangan lupa kita save dulu ya untuk function yang ada yang telah kita program pada editor, yaitu dengan klik save file, terus misalnya kita beri nama filenya red begitu. Save, otomatis akan tersimpan pada file browser. Kita lanjut ke command window-nya. Misalnya ini jadi ada fungsinya ya, berarti v itu sama dengan misalnya ya kita beri acak aja random dari variabel. Nanti kita angkanya kasih misalnya ini 5,1 pangkat 10 gitu ya, pangkat 10. Nah, di sini nanti dapatkan untuk v-nya sendiri nanti hasilnya acak berupa 5 digit angka yang diacak begitu, yang jumlahnya 5. Kita langsung aja untuk jawabannya. V sama dengan ini ada ada angka-angka ini ya yang acakan tadi. Nah, kita dapat mencari juga nilai minimalnya. Nilai minimal itu misalnya kalau kita lihat langsung itu nilai minimal di 3.0574 ya. Mungkin kita langsung dengan program itu min dari v sendiri, nanti hasilnya apakah sama begitu ya. Oke, kita answer, hasilnya sama, yaitu 3.0574. Kemudian setelah minimal kita cari nilai maksimal dari v tersebut. Maksimalnya kalau kita lihat langsung nanti di angka 9.1819. Kita klik answer, hasilnya sama, yaitu 9.1819 begitu. Nah, karena ini berlanjut ya, jadi dapat dicari jawaban-jawaban yang lain. Tapi kemungkinan kita sampai di situ dulu. Nanti dapat dikembangkan lagi untuk function-function yang ada pada materi-materi selanjutnya.
Demikian presentasi maupun penjelasan terkait function dari kelompok 6 kelas C. Apabila ada kurangnya, kami semuanya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.